Puji nama Tuhan, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada haleluya hari ini. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita boleh kembali lagi di rumah Tuhan untuk sebentar kita mau memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita yang pertama, yaitu dengan segenap hati dan jiwaku. Dengan segenap hati dan jiwa kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau bersyukur, berterima kasih buat Tuhan, karena Yesus adalah permata hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena pagi hari ini Tuhan, terima kasih Yesus.
Glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Saat pagi hari ini Tuhan, Kau sudah masih memberikan kami waktu dan kesempatan Tuhan. Kau sudah masih Tuhan Yesus memberikan kami nafas kehidupan Tuhan, sehingga kami Tuhan masih boleh Tuhan melihat Tuhan, mencari pagi di pagi hari ini Tuhan. Semuanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan, semuanya karena penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh berdiri di sini saat ini Tuhan, untuk Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk memuji Engkau. Kami sudah siap untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sudah siap bersuka cita menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah permata hati kami Tuhan. Dunia ini tidak akan pernah bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dunia ini tidak akan pernah bisa Tuhan memisahkan kami dari kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan, hidup kami Tuhan senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Berkati kami saat pagi hari ini Tuhan. Seberapa kami yang ada di pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami Tuhan. Engkau akan memberikan kami kekuatan Tuhan. Engkau akan memberikan kami kesembuhan saat pagi hari ini bagi kami yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak akan dengan sia-sia Tuhan, tapi kami akan pulang membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Itulah Tuhan pengharapan kami di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Berkati juga kami di tempat ini Tuhan, pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, senantiasa hidup kami melayani Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, melayani Engkau adalah sukacita besar dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga Tuhan berdoa, kami tidak izinkan Tuhan kuasa-kuasa apapun yang ingin mengganggu ibadah kami pada saat hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya kuasa darah Tuhan yang menguasai tempat ini, terlalu lebih menguasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami sebelumnya Tuhan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Kami akan mulai ibadah kami pada saat hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat duduk. Puji nama Tuhan. Kalau saat pagi hari ini kita masih diberikan waktu untuk kita boleh sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Kita tidak mau menyanyiakan waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita pada saat pagi hari ini. Kita akan bersuka cita, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan di saat pagi hari ini. Ada haleluya, amin. Ada sepi sekali. Ada haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Haleluya, memuji-Mu Tuhan.
Kita mau bersama kita. Dari barat sampai ke timur.
biasa. Amin. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak dan Ibu semuanya yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya undang untuk maju ke depan. Mari Bapak dan Ibu. Ada? Jika tidak ada, saya undang pujian dari kaum wanita. Yang merasa wanita, saya undang untuk maju ke depan untuk memuji Tuhan.
Mudah-mudahan kita akan memberikan pertolongan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian hidup ini memang banyak masalah. Puji Tuhan, semuanya nggak ada masalah. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, luar biasa loh. Kalau saat ini yang ada di sini nggak ada masalah. Tapi saya kita percaya bahwa kita semuanya pasti ada masalahnya masing-masing. Tapi di dalam Tuhan kita mau katakan beres, habis. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan menerima berkat kebenaran daripada firman Tuhan. Saya undang untuk kita semua boleh bangkit diri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama mengatakan bahwa sekali Yesus selamanya, tetap kita mau katakan Yesus. Amin. Kita menyanyikan pujian ini.
dalam segala keadaan, baik di dalam waktu kita sedang berkelimpahan, waktu kita sedang kekurangan, kita mau pesankan berkati Yesus, keramanya Yesus. Amin, 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 amin.
sangat mencintai Engkau. Kami sangat-sangat mencintai Engkau. Karena kami tahu dari bawah pengharapan kami Engkaulah sukacita dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Sampai hari ini kami tetap akan mengatakan bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus tidak akan pernah berubah Tuhan. Kasih kami tidak akan pernah berubah. Kami tetap mencintai Engkau ya Tuhan. Kami akan tetap mencintai Engkau Tuhan. Dalam setiap keadaan kami Tuhan. Dalam setiap apapun permasalahan kami Tuhan. Kami tetap mengatakan bahwa Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami. Di saat kami sedang lemah Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih. Nanti dengan kasih Kristus, Tante Ella akan berdoa untuk firman Tuhan bersama yang sudah kita berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan ya. Pada saat hari ini ya Bapak, kami sudah berkumpul di tempat ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian, kami sudah mengiringi nama-Mu ya Bapak. Sekiranya apa yang kami perbuat ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan, setiap kami yang datang dengan beban berat Tuhan, Kau tilik satu persatu dari kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan tidak ada masalah yang berat bagi kami jika kami berjalan bersama Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap permasalahan dalam kehidupan kami akan selesai tepat pada waktunya jika kami bersama dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan. Sekiranya Engkau pilih juga Tuhan satu persatu dari kami ya Bapak. Besar kecil yang kami berikan ya Bapak, Engkau berkati lebih lagi ya Bapak. Agar kami dapat memberkati tempat ini lebih lagi ya Bapak. Jadikan kami pribadi yang lebih baik lagi ya Bapak, hari demi hari ya Bapak. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Biar apapun yang terucap dari mulut bibir hamba-Mu dapat memberkati kami ya Bapak. Kami mau menjadikan firman-Mu sebagai pedoman kehidupan kami ya Bapak. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Bapak. Pakailah hidup kami lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hidup ya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Semuanya baik. Gimana kau pilih dari Bandung baik? Puji Tuhan. Bang Serius baik. Puji Tuhan, selamat ya. Semangat, lanjutkan. Ya. Tinggal pendadaran ya. Ujian pendadaran ya. Ya. Sidang ya, semangat, andalkan Tuhan, ya, karena Tuhan yang akan memberikan kita hikmat. Walaupun kita sudah berusaha, tapi kalau hanya memakai kekuatan kita, tenaga kita itu akan lupa, akan lemah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, itu tidak ada yang mustahil. Amin. Kemarin malam sore kan latihan ya, latihan para WL ini pemain musik latihan. Dari awal saya dengar lagunya sampai akhir,
Kok cocok dengan tema saya? Nggak jadian sama bukan ini. Ya, saya nggak jadian. Kalau Bapak Ibu lihat lagu-lagunya, semuanya dari awal sampai akhir tentang Yesus. Tema saya pagi hari ini apa? Yesusku. Tema ini mengandung arti, langsung belajar ya. Ada yang tahu? Yesusku. Ada yang tahu? Artinya apa? Memiliki. Ya. HP-ku. Jadi punya siapa? Punya saya. Motorku. Itu motor saya. Betul? Anakku. Berarti itu anak saya. Jadi punya memiliki. Yesusku. Berarti Yesus itu punya siapa? Punya saya, punya aku. Ya. Jadi tema hari ini tentang memiliki. Nah, sekarang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Berapa persen kita memiliki Yesus? Ya. Berapa jauh kita itu memiliki Yesus? Melebihi apakah anak kita? Melebihi apakah suami atau istri kita? Melebihi harta benda kita? Sama-sama dikasih awal akhiranku. Ya. Sama-sama Bapak Ibu. Alkitab mencatat, bukan saya yang ngomong, bahwa Tuhan Yesus memilih kita, bukan kita yang pilih. Ya, garis bawahi, Yesus yang sudah memilih kita, enak dong jadi pilihan, bener kan? Ya, kalau jadi pilihan itu enak banget. Saya memilih istri saya Jane, dia senang banget karena dia jadi pilihan saya. Nggak ada cewek lain secantik istri saya. Amin. Oh sedikit ya amin. Berarti bilang jelek dong. Ya, istri saya pun sama memilih saya. Nggak ada yang lebih gemoy daripada saya. Amin. Nah, yang jadi pertanyaan itu, ya, berapa persen kita memiliki Yesus? Karena sebenarnya Yesus itu sudah memilih kita. Pilihannya tuh Yesus sudah nih. Dini, kamu itu jadi pilihanku. Enak kan kalau sudah jadi pilihan, tetapi sudah dikasih apa ya namanya? Keistimewaan. Mara kita manusia itu mengacukan, ya, membiasakan aja udah. Karena saya sudah dipilih Yesus, santai aja ya enggak kok. Yesus sudah pilih saya, pasti selamat. Belum tentu. Karena Alkitab juga mencatat, ya, yang terdahulu menjadi terakhir. Yang terakhir menjadi terdahulu. Jangan dari kecil kita jadi orang Kristen, tahu diajarkan sekolah minggu, remaja sampai tua. Tapi presentasi Yesusku itu kecil daripada orang yang baru kenal Yesus. Karena apa? Karena keselamatan kita itu akan berjalan melalui proses kita. Kenapa kita harus memiliki Yesus? Ya, Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kenapa kita harus memilih Yesus selain Tuhan-Tuhan lain yang ada di dunia ini? Ya, Yohanes 14 ayat 6. Saya minta kesediaannya untuk baca bersama-sama. Dan 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Ini Alkitab yang mencatat dan Yesus yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa ke surga kalau tidak melalui Aku. Syaratnya gampang. Ya, ngikut Yesus. Yesus jadi milikku.
bukan istriku, bukan suamiku, bukan anakku. Itu semuanya sementara. Itu semuanya tidak kekal. Saya kemarin lihat FYP, kalau sekarang istilahnya yang keluar datang-datang terus. Seorang ayah dengan anaknya masih kecil, ya. Tapi dia bikin videonya bagus. Jadi saat ini saya bisa memeluk anak saya, saat ini saya bisa bermain dengan anak saya. Nanti ada waktunya saat anak itu tidak mau dipeluk, saat anak itu tidak mau mencium tangan kita. Ya, itu semuanya saat kita sekarang Bunda lagi kumpul ya Bunda ya. Ciloni lagi kumpul, anaknya datang semua. Ya. Pas kalau lagi kemarin lagi ditinggal sendirian, Ciloni kayak apa sih? Pengamuk, tengok beliau kamar sepi, dia ini sepi, ya. Oh Ucitnya kerja, kalau Om Bangkit sama Tante Wawa mending masih halo say, itu masih ketemu. Ya, ada waktunya keluarga itu akan sendiri-sendiri, paling-paling pasangan berdua. Ya, tapi sama Yesus itu gak akan pernah habis. Kok nggak ada yang amin? Berarti ragu-ragu dong. Kenapa kita harus memiliki Yesus? Yang pertama, aku adalah jalan. Ya. Kalau orang peribahasa ngomongnya apa? Banyak jalan ke negeri Cina, ya. Raihlah cita-citamu ke negeri Cina, benar nggak? Itu untuk ilmu sampai ke negeri Cina, zonasi kok. Jalan menuju Roma. Di dunia ini banyak jalan-jalan. Untuk mendapatkan yang namanya prestasi, untuk mendapatkan yang namanya berkat, untuk mendapatkan yang namanya kekayaan. Secara logika itu akan kita dapatkan. Tapi semuanya itu akan sementara. Batas kehidupan kita itu, kita mencatat 70 tahun. Lebih dari itu adalah bonus. Bonus penyakit, bonus capek. Sekarang mah udah nggak 70 tahun, 50 tahun baik pada baik. Pada aduh si Ilara, aduh encok Ilara, ya kan? Nggak ada yang kekal Bapak Ibu. Walaupun di dunia ini banyak jalan, tapi Yesus berkata, akulah jalan. Ya, nah dia itu beramalan dari jalannya dulu loh. Ya, kalau kita mau menuju sesuatu, pasti kita cari jalannya dulu, benar nggak? Bapak-bapak benar nggak Pak? Ya, kalau kita mau ke Jakarta, kita mau lewat mana? Mau lewat Pantura, mau lewat tol, apa mau muter-muter ke Bogor? Dari Bandung dulu, Cianjur dulu. Ya. Nah, Yesus itu mengawali dengan namanya jalan, berarti dia itu benar-benar turun sekali derajatnya. Untuk supaya apa? Supaya kita dapat melangkah. Ini bukan dalam arti dia itu benar-benar, ayo ini jalanku loh. Ya, jangan cari jalan lain. Orang-orang pengen kekayaan lari ke tempat lain. Ya, iblis bisa ngasih kekayaan. Ingat gak kisahnya Tuhan Yesus waktu dicobai? Ingat gak? Ingat? Ya, lihatlah semua kekayaan dunia ini. Aku serahkan semuanya kepadamu, asal kau sujud kepadamu, kata iblis. Benar gak? Iblis yang punya kekayaan dunia ini loh. Walaupun dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Carilah Tuhan jalannya, ya. Untuk apa? Untuk kita diselamatkan. Kita nggak hidup selamanya. Ada kehidupan selanjutnya. Alkitab yang mencatat. Bapak Ibu percaya kepada Alkitab kita kan? Bukan kepada buku lain toh. Alkitab itu yang sudah dicatat dari ribuan tahun, dari para rasul, dari para nabi, dan itu diilhamkan langsung dari Tuhan Yesus kepada mereka. Matius 7 ayat 13 sampai 14.
Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Lanjut 14 ayat 13 nih. Nah, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Terus lanjut, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Mengerti? Ya, orang-orang manusia itu tidak mau dengan susah payah untuk mendapatinya. Kalau ada jalan yang instan, saya jalanin instan. Ya, saya lakukan. Memang kalau harus saya bisa perbuat itu, saya perbuat itu untuk saya dapat jabatan. Tidak sedikit orang percaya yang duduk di pemerintahan, dia menjual ya Yesusnya kepada jabatan. Gak apa-apa Pak, yang penting di KTP aja ditulis. Bapaknya mah tetap aja. Nanti Bapak naik kok ke SLN 1, 2, 3, naik terus. Yang penting Bapak mau. Udah, tenang aja, ini proyek ini yang penting harus saya kerjakan. Kalau ini berhasil, tenang, Bapak akan dapat bagiannya. Ya. Itu orang-orang yang mau jalannya lebar. Ya. Males lah, pagi-pagi harus ke gereja, pagi-pagi harus mandi, menyiapkan baju dan nenek bengek. Ya. Kayak pas Yombing itu berkelana ya Pak, kalau ibadah. Karena dia tidur harus biasanya jam 2, jam 3 katanya. Nah, kalau tiap hari Senin sampai Sabtu, berarti dia bangun jam 8, jam 10. Itu curhatnya dia. Jam 8, jam 10 katanya. Karena nggak bisa tidur malam. Bisanya tidur pagi. Tapi pagi-pagi dia bisa datang. Bukan saya menyajikan Pak Jimmy, tapi itu adalah salah satu pengorbanan kita untuk kita dapat yang namanya Yesusku. Ke gereja sama, saya dapat Facebook kenangan saya ngupload sama hari Minggu, sama ibadah, sama ke gereja, jangan lupa ya. Terus ada yang komen, yang komennya orang Kristen juga. Emang harus ke gereja kalau Minggu? Ya, tidak harus ke gereja pun sama. Kita datang ke panti, kelakuan kita hidupnya pun baik. Itu pun sama juga ibadah. Kita mencatat. Bagaimana kita tahu itu benar atau tidak? Kalau kita tidak pernah minggu dapat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di sini. Ya. Bagaimana kita mau menjalin komunikasi antar sesama seorang beriman, saudara seiman, kalau kita nggak pernah berkumpul? Bagaimana kalau kita bisa sukses kalau cuma kita sendiri di rumah yang berdoa? Ya. Kalau ada yang sakit di grup, saya yakin dan percaya semua berdoa. Tapi kalau nggak pernah ke gereja, gimana? Mau siapa yang doain? Ya, diri sendiri. Ya kalau itu doanya benar. Kalau dia tiap hari berdoa, ya, yang kelihatan manusia untuk datang ke gereja pun sulit. Apalagi yang masuk ke kamarmu, kunci pintu, berdoa di sana. Sulit sekali, apalagi orang yang sibuk, orang yang mager. Nah, ada dua, orang sibuk sama orang yang mager. Ya, pilihlah pintu yang sempit. Bukan sempit dari sini kayak Bugem sama saya nggak bisa masuk. Pak Bajanahok juga bukan seperti itu. Tapi kita mau berkorban untuk Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu berkorban untuk kita. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah,
Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa dia jalan. Ditambah lagi dia ini pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku. Tetapi tidak sedikit orang percaya tidak mau lewatin Tuhan Yesus. Ya, suruh berdoa, suruh puasa. Kita puasa kita mah bebas loh. Ya, kita mau puasa jam berapa aja bisa. Yang penting di atas 6 jam ya. Ya, kalau puasa 3 jam itu bukan puasa namanya, nahan lapar. Ya nggak Pak Denny? Apalagi kalau puasanya jam 6 sore sampai jam 6 pagi, itu mah bobo. Ya. Puasa itu bukan tentang hanya rohani tapi kesehatan loh. Katanya kalau puasa bodoh, kata siapa? Searching di Google. Orang yang puasa dari 16 jam apa ya? Jadi jam 6 ke jam 6 berapa jam? 12 jam ya? Ke jam 12? 18 jam. Orang yang puasa 18 jam ya dalam seminggu atau 72 jam dalam seminggu, otaknya akan lebih cerdas, lebih sehat daripada orang yang tidak pernah puasa. Yang bilang itu Aderai dan Deddy Kobuser. Ya. Itu orang-orang kesehatan yang mereka menjaga kesehatannya. Jangan puasa itu bikin enggak. Coba aja yakini, imani. Dokter Tirta, bukan dokter Tirta ya. Yang garap dokter siapa ya? Dokter Tirta. Dokter Tirta itu nggak ada yang namanya puasa itu bikin muak. Saya lupa penjelasannya apa. Nggak ada. Puasa itu malah menyehatkan. Nah, sekarang kalau mau operasi, kenapa bisa puasa? Ayo, Ibu, gimana Bu? Ibu jangan senyum-senyum aja. Bisa mau operasi 8 jam, puasa 12 jam, ayo. Tapi kalau suruh puasa buat Tuhan, repot. Sempit jalannya Tuhan. Kita harus berkorban secara fisik, secara keuangan, secara pikiran, secara logika. Ya, semuanya buat Tuhan. Itu namanya Yesusku. Kalau kita memilih Yesus, ya. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau jalannya diterangi oleh jalan-jalan Tuhan. Ya. Yang kedua, untuk kita memiliki Yesus, kebenaran, ya. Coba balik lagi ke ayat awal. Yohanes 14 ayat 6. Yang pertama jalan. Kenapa kita harus memiliki Yesus? Yang kedua adalah kebenaran. Yohanes 8 ayat 32. Apa itu kebenaran? Dan kamu akan mengetahui, mengenal, mengalami, bertemu, ya. Dan kamu akan mengetahui, mengenal, mengetahui dan bertemu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu bukan situasi, kondisi, situasi hikmat atau kata-kata bijak atau hukum di dunia ini, bukan. Kebenaran itu yaitu Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan disebut kebenaran? Karena Dia tidak pernah berubah dari awal sampai akhirnya nanti kita hidup. Bahkan Dia tidak ada akhirnya. Ya. Dari awal dunia ini dijadikan, Dia sudah ada. Ya. Kita harus pahami. Tuhan itu sebelum dunia ini diciptakan, Dia sudah ada. Ibrani 13 ayat 8. Dia tuh gak pernah berubah. Manusia yang berubah, betul? Ya. Jangankan gak usah ganti hari, 1 jam aja bisa berubah manusia, benar? Pulang dari gereja sini udah bersuka cita nih.
Ketemu teman di depan, ketemu apa, melakukan dosa. Atau keserempet, marah-marah, langsung keluar tuh kata-kata Taman Safari. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia nggak pernah berubah, Bapak Ibu. Makanya miliki Yesus. Suami akan meninggalkan kita, istri akan meninggalkan kita dengan kematian. Anak-anak akan meninggalkan kita, dia bercampur dengan pasangannya. Semuanya sementara, tetapi Yesus sampai selama hidup kita ini bukan di sini saja. Itu Alkitab yang mencatat. Kalau Bapak Ibu mau hidupnya berkelanjutan dengan Yesus, ayo miliki Yesus. Hidup dalam kebenaran. Jauhi itu yang namanya dosa. Mulai kurangi. Ya, mulai dari makanan, mulai dari minuman, mulai dari perlakuan, mulai dari perkataan. Ya, bilang ya, kalau nanti Om itu datang, Bapak nggak ada ya, itu Bapaknya di rumah. Nah, itu kan dari perkataan sudah mulai melakukan dosa, mengajarkan anak untuk berdosa. Ada Bapak di rumah. Kalau Arka pasti ngomong itu Bapak ada duduk lagi ngopi. Kebenaran hanya Tuhan Yesus. Gak ada lagi di dunia ini. Ya. Kebenaran di dunia ini masih berubah. Ya, dia akan istilahnya itu nggak akan kekal. Dia akan berubah. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Itu kebenaran dunia ini. Berbeda dengan kebenaran oleh Tuhan. Nah, kita ini manusia yang sudah berdosa. Nah, Tuhan kita yang kita sembah itu benar. Nah, dengan pengorbanannya di kayu salib, dia mau membenarkan kita. Makanya itu kalau dosanya sudah dihapus, Bapak Ibu tahu kan penghapusan di kertas, tahu kan? Nah, kalau dosanya sudah dihapus, bersin ya, jangan ditulis lagi sama kita dong. Ya, capek Tuhannya, pegel, ngapus maning. Kalau sudah ditulis, dihapus semua nih dosa, saya ampuni kamu. Cari itu kebenaran lebih lagi. Dengan apa? Dekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Cari itu Yesus. Cari itu Tuhanmu. Carilah penciptamu. Mulai dari anak-anak kita. Ya. Jangan Jangan takut untuk memarahi anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Ya. Ajarilah anak-anak kita itu kenal dengan Tuhan sebelum dia kenal akan dunia ini. Melalui dari apa? Dari orang tuanya. Orang tuanya melalui dari apa? Orang tuanya suka berdoa, anak akan kasih dia. Oh, papa mama saya suka berdoa. Orang tuanya suka baca firman. Oh ya, papa mama saya suka baca firman. Nah, kalau bapak ibunya nggak pernah menunjukkan seperti itu, bagaimana anak-anak akan percaya? Bukan tugas sekolah minggu yang di belakang loh. Tugas sekolah minggu itu cuma berapa jam? 45 menit paling lama. Mengajarkan tentang Yesus, mengajarkan tentang firman Tuhan. Tetapi 24 jam itu tugas orang tua untuk mengenalkan Yesus. Jangan anaknya yang percaya, anaknya yang rajin ke gereja, orang tuanya enggak. Ada? Mulai bertobat. Ya, Yesus adalah kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ya, ini sebelum dunia ini dijadikan. Ya. Dan ini yang orang-orang biasa kita jawab kalau kita mau jawab pertanyaan orang. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ini kalau mau tanya tentang Tuhan Yesus, orang luar biasanya nanya, Tuhan Yesus itu apa sih? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu
menjadi satu dengan Allah. Ya. Ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah menjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dari awal dunia ini belum dijadikan, itu Tuhan sudah ada. Ya. Jadi sebelum ada apapun Tuhan sudah ada, dan sampai semuanya berakhir Dia tetap ada. Amin. Nah, kalau kita mau bareng bersama Dia, kita ini orang percaya kan? Orang yang yakin sama Tuhan Yesus, ya, percayalah bahwa kehidupan kita nanti ada di sana. Bagong pernah bilang kan, surga itu ada di sekitar kita. Buatlah kehidupan kita ini seperti di surga dulu, ya. Buat kehidupan ini seperti di surga, penuh dengan sukacita, penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur. Nanti waktu kita pulang ke surga, kita nggak kaget. Kalau kita tiap hari hanya mengeluh, kok Tuhan, kok saya, kok Tuhan, atau aku ini, aku. Tuhannya mana? Yesusnya mana? Ya. Nanti kita akan kaget. Mending kalau kita masuk surga. Ya. Saya dan Bapak Ibu itu sama derajatnya di hadapan Tuhan, nggak lebih. Walaupun saya yang membawa firman Tuhan, ya, nggak lebih. Kita sama. Keselamatan ini kita yang cari masing-masing. Kita yang istilahnya tuh numpuk. Nih, saya simpan lagi kayak nabung. Nih, saya simpan lagi. Jadi keselamatan itu semakin hari semakin besar. Dengan apa? Dengan kita berdoa. Dengan apa? Kita membaca firman. Dengan apa? Kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan jangan lupa melayani di gereja. Amin. Yang bisa main musik, ayo belajar main musik. Yang bisa pegang LCD, ayo pegang LCD. Jangan anak muda. Kalau mama muda masih bisa pegang lah. Ibu Ariati kan pintar, ya Bu. Guru bahasa Inggris, bisa lah laptop. Ya kan? Jadi kaum wanita tuh jangan saya nongkrong di situ. Ya. Ada ibu-ibu yang pegang, yang matanya masih awas. Matanya kecil ya susah kayak kuda lomi. Yang ketiga yaitu kehidupan. Ya. Yang pertama jalan, yang kedua kebenaran, yang ketiga kehidupan. Ya. Banyak orang takut mati, benar nggak? Oh, nggak ada yang jawab. Berarti berani mati semua dong. Nanti saya panggilin orang yang mau mengancam Bapak Ibu. Banyak orang, nggak sedikit termasuk saya juga takut mati. Kenapa? Saya masih punya anak saya, ya. Saya belum merasa bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Belum pol. Tapi kalau sudah waktunya mati, ya sudah. Mau apa lagi? Berarti sudah habis kadarnya. Sudah habis presentasinya. Oh, kamu pulang. Nggak tahu pulangnya kemana. Ya. Itu tinggal pilihannya Tuhan. Haknya Tuhan. Ya. Kehidupan bukan hanya cuma sekedar biologi. Ya. Kita manusia ini kehidupannya biologi kan? Tahu nggak? Bekerja, usaha, sekolah, kuliah, itu kehidupan biologi. Tetapi di firman Tuhan ada yang namanya kehidupan namanya zoe, bukan bio, tapi zoe. Ya, kehidupan yang kekal, kehidupan yang sesungguh-sungguhnya. Bukan saat ini yang kita akan jalani, tapi kehidupan yang nanti. Yang punya siapa? Tuhan Yesus. Enggak ada yang lain. Karena dia berasal dari atas. Dia berasal dari surga. Ya. Dia meninggal, dia mati di bumi, tapi dia naik bangkit. Dan wujudnya pun jadi manusia loh ya. Jangan salah, bukan roh. Ya. Siapa yang nggak percaya? Muridnya ada yang ingat? Hah? Depannya T. Tarigan. Bukan. Thomas harus mencucukkan tangannya. Oh, bolong nggak jarinya? Ternyata bolong. Ya. Sama
ke Emmaus. Dia pun ditemani dengan seorang yang mereka nggak kenal, wujud manusia, bukan wujud hantu, wujud yang dunia ini sampaikan itu gundurwo. Enggak, Tuhan kita itu bangkit masih wujud manusia, sampai naik ke atas dengan awan-awan disaksikan lebih dari 500 orang. Wujudnya masih manusia. Berarti Yesus kita keren nggak? Tapi banyak orang Kristen yang jauh dari Yesus. Ayo, kita sama-sama belajar. Dekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Nggak apa-apa kita kerja usaha, ya. Kayak Kodeni ini, ya. Pagi-pagi sudah ada di sini habis. Dari gabus berapa jam? 40 menit ngurusin mie. Lama-lama mukanya kayak mie. Enggak kok, tambah ganteng kok. Ya, tambah ganteng. Tapi yang saya salutin, dia udah pakai helm sekarang. Kalau belanja takut ada operasi. Saya jadi ingat, saya pernah ditanya Ami-nya usia dia. Om dari mana? Itu jemput Moses sama Excel. Oh komplit banget, pakai helm, pakai jaket, segala macam. Emang dari SD 1 doang? Iya, kenapa ya? Nggak boleh saya komplit. Ya enggak lah, lucu kata dia. Kamu sekarang baru bisa ngomong kayak gitu karena kamu masih muda. Ya, kenapa saya pakai jaket? Karena dada saya udah nggak kuat. Kalau nggak pakai jaket pasti habis malamnya nyesek, bengek. Nah, manusia itu kalau udah mentok, nah, itu pelajaran buat saya dan Bapak Ibu. Kenapa saya pakai helm? Bukan takut sama polisi semua polisi kenal sama saya sampai polseknya. Kalau ada operasi dada juga nggak apa-apa. Ya si merah pernah diberhentiin di Abah tuh, buka kaca, ya Pak Pendeta, udahlah Pak Pendeta apa saja. Kata Pak Hendro situ tuh, udah apa saja kata. Nah privasi Pak, orang dia SIM saya nggak laku nih gitu saya. Kan ada operasinya gabungan kan, tapi pas yang nyetop itu Pak Hendro yang sini andikan kata, sudah nambah. Tapi saya tetap pakai helm ke SD1. Kenapa? Kalau nggak pakai helm saya nggak tutup, mata saya ini berair. Manusia itu kalau udah mentok, bertobat. Amin. Harus mentok dulu. Jangan gitu dong. Ya. Harus belajar kita. Ya. Dekatkan Tuhan. Jangan sampai Tuhan sentik dulu, kita baru setia. Kita baru bertobat. Ya. Sudah banyak kejadian-kejadian yang membuat kita harusnya lebih lagi dekat sama Tuhan. Ya, kebanjiran, kebakaran, ya, yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin. Dunia ini gak ada yang kekal, semuanya itu berubah. Cuma Yesusku yang tidak pernah berubah. Nah, kalau kita sudah jalankan 3 ini, ya, ada contoh di Alkitab yang orang menjalankan ini. Ya, pertama jalan, kedua apa? Kebenaran, yang ketiga hidup. Contohnya itu Yusuf. Ya, Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 3 ayat 1 sampai 10. Ya, bisa dicatat. Kejadian 37 ayat 1 sampai 10. Tuhan punya visi dan misi, mimpi untuk Yusuf. Ya. Nah, Yusuf ini memilih jalannya Tuhan, ya. Tetapi dia juga manusia. Jadi diawali dia dimasukkan ke dalam apa? Sumur yang kering. Lalu dia dijual. Lalu dia lagi dibeli oleh namanya Potifar. Ya, dari budak, dari dijual, nggak ada harga dibuang jadi budak. Naik, bagus sih sebenarnya. Naik dari tadinya dibuang jadi naik jadi budak. Walaupun budak itu nggak dapat gaji, ya, nggak dapat upah, hanya dikasih makan. Dan makannya itu kalau tuannya mau ngasih makan,
Ya, ada di Google, searching aja tentang Buddha. Ya, kalau tuannya mau kasih makan, dia akan dapat makan. Kalau enggak. Ya, beda sama pembantu, makannya 3 kali. Ada dapat mingguan. Nah, Yusuf jalani itu semua. Apa yang Tuhan mau, visi mimpinya Tuhan itu untuk Yusuf. Nah, diujilah iman Yusuf dengan tanda positif, benar? Tapi dia tidak goyah, walaupun dia anak muda. Loh, yang merayu tante Poti bukan kayak istri saya. Istri saya sih biasa-biasa aja. Yang bilang tadi cantik ya. Dia lebih cantik, namanya juga ratu. Ada yang ratu di sini biasa-biasa ada? Nggak ada. Masih glowing, kecuali ratu mana ya? Afrika ya. Main fisik atau aja. Ya. Pasti glowing, pasti cantik. Ya nggak bener nggak begitu? Ya namanya ratu, namanya ibu pejabat. Lihat aja pejabat-pejabat kita. Ya, cantik-cantik ibu-ibunya. Kenapa? Karena perawatan, karena ini ngerayu si Yusuf. Ya, karena Yusuf itu ganteng, ganteng. Ya, dia pinter, smart. Jadi ganteng kalau blow-on buat apa, Cak? Buang penalti. Jangan cuma ganteng, jadi ganteng boleh, tapi apa, Cak? Blow-on jangan. Ya. Tapi Yusuf ini smart, pinter, dia bisa mengolah semua kekayaan, semua pekerjaan yang ada di rumah Potifar. Makanya si tante Pot ini jatuh cinta. Udah ganteng, pinter. Tapi Yusuf bisa menjalaninya, bisa menolak. Ya, kalau anak muda sekarang nggak bisa. Banyak di kota-kota besar. Ya, nggak tahu kalau di sini saya belum dapat prinsipnya. Nah, di penjara lah Yusuf. Nah, di penjara lah Yusuf. Nah, waktu di penjara bersamaan dengan juru minum dan juru roti. Ini berdua-duanya sama-sama di penjara. Nah, juru minum ini punya mimpi. Ya, juru minum ini punya mimpi dan mimpinya itu diceritakan kepada Yusuf. Dan Yusuf mengartikan mimpi itu karena dia itu memang tukang mimpi. Dari awal cerita kejadiannya dia pun punya mimpi besar sampai 2 kali yang Tuhan kasih. Ya, 2 kali loh. Itu sudah mengesahkan kalau tentang kesaksian ya. Ya nggak pada ini ya. Kalau ada 2 orang jadi saksi udah sah. 2 kali mimpi yang dikasih Yusuf dari Tuhan. Ya. Dan mimpi juru minum ini dijelaskan. Buka Kejadian 40 ayat 14. Ini Yusuf tidak menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh Tuhan. Dia tidak memilih jalan yang Tuhan sudah berikan, tetapi pilih jalannya sendiri. Ya, 40 ayat 6. Ini Yusuf berkata kepada juru minum, tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu lebih baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. Dalam terjemahan lain di dalam penjara. Nah, dia pakai caranya dia pakai logikanya dia. Nggak tahu dia mengartikan mimpi itu dari siapa. Dia dapat hikmat mimpi itu dari siapa? Dari itu. Tapi Yusuf pakai kesempatan itu dengan caranya. Loh, kok jadi nggak ngikutin jalan Tuhan? Itu nggak sedikit manusia ya, orang-orang percaya. Mungkin saya pun sama. Terkadang saya memilih logika saya daripada pendengaran saya kepada Tuhan. Ya, itu manusia. Yusuf adalah orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Tetapi di kala suatu saat, ya, dia pakai logikanya. Apa yang terjadi? Ya, Kejadian 40
ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakan. Kalau nggak pakai cara Tuhan, nggak berhasil. Kalau bukan waktunya Tuhan, nggak ada. Amin. Jangan memaksa. Jangan merebut. Kita boleh meminta, tapi nggak boleh maksa. Alkitab catat, mintalah kamu akan diberi. Nggak paksalah Tuhanmu, maka kau akan dapat. Enggak. Minta. Ya. Minta aja udah. Jangan maksa. Malah dilupakan oleh juru minum itu. Dan berapa lama Yusuf baru keluar dari penjara itu? Kejadian 41 ayat 1. Kata Revi minum, jadi saya ikut minum. Kejadian 41 ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya. Berapa lama? 2 tahun. Bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Dari awal mimpinya Firaun, barulah Yusuf naik. Bapak Ibu bisa baca lagi di rumah 41 sampai habis. Ya. Bagaimana dia langsung naik menjadi orang kedua di Mesir. Kalau udah waktunya Tuhan akan beri. Kalau enggak 2 tahun nih, kita harus tunggu. Banyak cerita-cerita di Alkitab yang harus menunggu waktunya Tuhan. Ya. Jadi jangan pakai jalan kita, pakailah jalan yang Tuhan beri. Pekakan hati kita, pendengaran kita apa yang Tuhan mau. Dengan apa? Dengan kita berkomunikasi. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa. Mau pakai bahasa Batak pun Tuhan tahu. Mau pakai bahasa Cina pun Tuhan tahu. Ya. Mau pakai bahasa Inggris pun Tuhan tahu. Yang penting mau berdoa. Berkomunikasi dengan Tuhan. Jalannya itu apa yang Tuhan mau. Karena dia itu jalan. Ya. Dan kalau kita sudah masuk di jalannya, kita akan mendapat yang namanya kebenaran. Yaitu kebenaran Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah kebenaran itu dapat, kita akan mendapatkan kehidupan. Kehidupannya itu bukan hanya kehidupan dunia ini, tapi kehidupan berikutnya. Ya. Nah, cerita Yusuf ini itu enggak cuma sampai Yusuf jadi perdana menteri, tapi terus menjadi semakin panjang sampai bangsa Israel itu besar. Kalau kita hidup di jalan Tuhan, maka kita akan besar, dan besarnya bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk banyak orang. Orang banyak mengenal tentang kita. Orang tahu kebaikan kita. Orang mengerti apa yang kita kerjakan. Ya. Iya. Saya tidak menyanjungkan papi mami kami, ya. Tapi tidak ada kuping saya mendengar bahwa papi mami kami itu jahat, bahwa papi mami kami itu sombong. Gak ada saya sampai detik ini. Saya nggak menyanjung, ya. Dan guru saya berkata, kalau papi mami kamu menjadi pendeta, ya, hamba Tuhan, nilainya 80, engkau harus 90. Tidak boleh turun, minimal kau sama. Ya. Kita hidup ini harus dikenal seperti itu. Ya. Tidak ada perkataan-perkataan yang orang ini menyakitkan, orang ini suka bohong, orang ini suka nipu. Enggak. Tapi banyak perkataan-perkataan yang didengar bahwa orang Kristen itu baik, bahwa orang Kristen itu ramah, bahwa orang Kristen itu suka menolong, bahwa orang itu Kristen itu setia. Ya, setiap saya lihat YouTube kadang main ke teman yang non Kristen, mereka rajin beribadah. Ya. Mereka kadang ada yang stop
berhenti, cari dulu rumah ibadahnya dulu. Nah, kita yang sudah jelas-jelas hari Minggu sudah dipatenkan jam sekian, kadang masih bolos dengan bermacam alasan gitu loh. Mereka 5 waktu dan mereka belum tentu selamat. Ya, kalau kita sudah jelas-jelas, Alkitab yang mencatat loh, Alkitab yang kita percaya loh, bahwa Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, tanpa Dia kita nggak bisa ke surga, tanpa Dia kita nggak bisa nemuin Bapa. Amin. Amin. Saya undang pemain musik dan para singer. Kita akan masuk dalam ujian kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri.
firman Tuhan habis melanjutkan persembahan kedua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di atas surga, Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami sebentar akan memberi persembahan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan kedua dan ketiga. Korban persembahan ketiga ini untuk khusus diakonia bagi jemaat yang membutuhkan. Jadi persembahan 2 kali, yang kedua dan ketiga kita menaikkan pujian, sungguh kubangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Amin. Amin. Kita sudah punya Yesus. Masih kan enggak lagunya, udah lama gak dinyanyikan. Ada kalian ini Bapak nggak ada di situ. Ibadah pemuda remaja jam 18, jam 6 sore di gereja dilanjutkan dengan latihan musik. Lanjut ibadah umum kita kumpul lagi ya jam 7 pagi di hari Minggu dan sekolah Minggu 745. Yang berulang tahun hari Minggu ini sepanjang minggu ini maksudnya Alfa
yang sakit Australia aku lihat Bapak Eva Santoso dan ini Abang Rian Sianipan hari ini berulang tahun. Udah kirim doa Bu, Bapak Sianipan doain anaknya. Tim doa orang tua sepanjang jalan. Lupa anak halo teman-teman, ada orang yang akan ulang tahun didoain dulu. Pokok doa untuk bangsa Indonesia, kota Indramayu, kabupaten sekitarnya, jemaat yang sakit banyak kita doakan biar mereka sembuh, mereka bisa ibadah lagi, bisa sama-sama lagi bersama kita beribadah. Untuk seluruh pelayan Bapak Ibu Gembala serta keluarga Pak Ori ya. Jadi hari Rabu libur ya. Yang mau gorengan libur ya. Yang mau gorengan libur mau hari Rabu, jangan mau gorengan ke sini. Ya, laporan keuangan gereja. Sekolah minggu ada 866.000, kas pemuda ada 165.000, kas diakonia 459, kas saldo kas pembangunan ini 76.000 yang lalu. Tapi udah kemarin ditambahin dari Pak Serianto 500.000, dari Bunda Loli 500.000, dan pasir 1,5 kol ya, bukan kol bunder ya, kol mobil, kol pelbak. Ya, kas wanita ada 2.237.000, dan alasan ada 13.610.000. Terus yang menabung silakan menabung. Ibu Sutina nggak ada, mana Ibu Sutina ya? Hah? Lembur? Lembur hari Minggu? Lembur tuh Sabtu. Yang membayar satu ke Bunda Loni, yang mau menabung family gathering, mau nabung 5.000 per minggu ke bendahara family gathering. Apalagi dah? Ya, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan tentang Yesus dulu. Kita bangkit berdiri ya. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh Tuhan meninggikan Engkau di tempat ini. Kami bersuka cita Tuhan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Bapa, harapan Tuhan memberkati setiap kami Tuhan yang boleh memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa pada pagi hari ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, dan pada saat itu berdoa juga buat setiap anak-anak-Mu yang boleh pada hadir pada saat itu Tuhan yang memberkati Bapa di surga. Biarlah Engkau Tuhan yang menerangi setiap langkah-langkah mereka Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Kemanapun Tuhan dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan begitu juga buat setiap pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan dalam ulang tahun Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan umur yang terbaik ya, Tuhan yang memberkati di umur dia yang baru ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menerangi jalannya Bapak. Biarlah
Engkau Tuhan selalu disanjung ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, berdoa juga Tuhan buat sidang jemaatmu di gereja ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyinari setiap kehidupan mereka Bapak di surga. Terima kasih Bapak yang baik, berdoa juga Tuhan buat persembahan yang telah boleh disampaikan. Engkau Tuhan yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik yang belum memberi Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, begitu juga Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan bukan hanya kami dengar di tempat ini, biarlah firman-Mu Tuhan bukan hanya kami renungkan di tempat ini, tapi kami mau melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang selalu kami tinggikan Bapak. Bentar Tuhan kami akan pulang dari tempat ini. Mari Tuhan antarkan kami ke rumah kami masing-masing. Berdoa Tuhan senantiasa membungkus kami sehingga kami boleh tiba di rumah kami Tuhan dengan keadaan sehat dan bertemu keluarga kami Bapak di surga. Terima kasih Bapak yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.